Saya Willy, saya akan coba jelasin tentang hal baru nih. Star rating jalan tol. Apa sih itu star rating? Nah, jadi basis dasarnya itu adalah dari United Nations atau PBB yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals. Dan kemudian adanya suatu lembaga non-pemerintah, Global Road Safety Partnership. Dua organisasi ini membuat target global, yaitu target 3 dan target 4, bahwa pada tahun 2030 nanti, semua jalan harus memenuhi standar teknis jalan berkeselamatan untuk semua pengguna jalan. Nah, itu targetnya harus bintang 3 atau lebih. Dan target 4, lebih dari 75% lalu lintas pada jalan yang sudah beroperasi harus memenuhi standar teknis jalan berkeselamatan untuk semua pengguna jalan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bintang 3 itu? Karena kan minimal harus bintang 3. Nah, itulah yang hotel. Kalau hotel kan ada bintang 3, bintang 4. Makin banyak bintangnya, bintang 5 tuh pasti paling bagus. Dan tentunya tarif untuk menyewa kamar di hotel itu pasti lebih mahal. Nah, kurang lebih konsepnya sama seperti itu. Tapi yang ditekankan di sini kalau untuk di jalan itu adalah bahwa 467.000 nyawa dapat diselamatkan per tahun jika target 3 dan 4 ini tercapai pada tahun 2030. Dan invest dalam setiap $1 yang diinvestasikan ada $8 keuntungan yang dihasilkan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, jadi begitu banyak nyawa yang dapat diselamatkan jika jalan nasional maupun jalan tol ini sudah memenuhi standar bintang 3 dan bintang 4 atau bintang 5 bahkan. Nah, ini bayangannya kalau untuk melakukan IREP star rating tuh. Jadi dari gambar ini kita dapat melihat bagaimana bentuk jalannya, kemudian tipe mediannya seperti apa, alinyaman horizontal, jumlah lajur, kondisi jalan, dan segala macamnya. Itu direkam menggunakan video. Bisa menggunakan video seperti Hawkeye, alat yang sudah dimiliki oleh PT JMTM, ataupun video GoPro Action Cam biasa. Proses lengkapnya dapat dilihat pada slide berikut. Jadi, survei inspeksi menggunakan Hawkeye, itu yang sudah merupakan standar internasional diakui oleh IREP, atau menggunakan action cam biasa. Nah, setelah itu, data-data jalan tadi seperti median, di roadside ada apa, di pinggir jalan ada apa, kondisi jalan seperti apa, dikodifikasi sehingga berbentuk Microsoft Excel. Nah, itu namanya ada software bantuan Hawkeye Processing Toolkit. Tapi menggunakan Microsoft Excel juga bisa dengan guideline yang sudah ditentukan oleh IREP. Dan kemudian data sekunder yang dimasukkan adalah korban fatalitasnya ada berapa, jumlah kecelakaan, lalu lintas harian rata-rata selama setahun dan 3 tahun terakhir, kemudian kecepatan operasi yang ada di jalan tersebut, tentunya dengan data-data yang dimiliki oleh Jasa Marga. Kemudian setelah muncul star rating score dan laporan kondisi detail jalan, nanti muncullah star rating tersebut. Itu diproses langsung oleh VIDA. VIDA ini dikembangkan oleh IREP. IREP itu ada NGO internasional. Nah, online software ini akan memproses nih, jalan ini star ratingnya berapa, kemudian muncullah juga countermeasure-nya. Kira-kira perkiraan jumlah korbannya yang dapat dicegah berapa nih? Kalau misalnya dilakukan tindak lanjut countermeasure seperti yang kita pilih gitu investasinya. Muncul biaya penanganan sesuai harga satuan yang ada di Jasa Marga, kemudian muncullah Safe Road Investment Plan. Yang sudah dilakukan Jasa Marga selama tahun 2019, tepatnya TW4 2019, mulai dari web seminar. Jadi Jasa Marga bekerja sama dengan JMTM, JMTO, dan juga konsultan UITB, kita melakukan webinar yang diselenggarakan oleh IREP. Nah, setelah webinar saja tidak cukup, kita mendatangkan langsung IREP expertnya dari Australia waktu itu, satu orang untuk memberikan training terkait IREP. Kemudian setelah itu survei asesmen jalan dilakukan di 3 ruas jalan tol, yaitu Jagorawi, Cipularang, dan Padalenyi, menggunakan alat Hawkeye yang dimiliki oleh JMTM. Kemudian agar
pengetahuannya sesuai dengan standar nasional juga, dilakukanlah pelatihan sertifikasi keahlian keselamatan jalan. Ini mulai dari kebijakan keselamatan jalan di Indonesia dan sampai ujiannya juga sertifikasi. Perwakilan dari Jasa Marga dan JMTM dan juga dari konsultan. Ini untuk menyelaraskan apa definisi road assessment, road safety yang ada di IRAP dan keselamatan jalan yang dimiliki oleh Himpunan Pengembang Jalan Indonesia. Nah, kemudian hasilnya sudah muncul di bulan Mei 2020, dikeluarkan oleh bantuan tim JMTN dan tim konsultan. Nah, berikut adalah contohnya. Untuk star rating ruas tol Jagorawi jalur A ini mendapatkan bintang 4 dengan proporsinya 58%. Kemudian kalau kita lihat di hasilnya ini masih ada beberapa sih yang bintang 2. Nah, ini kelihatan nih karena marka putus-putusnya sebagai contoh sudah mulai memudar. Kemudian di pinggir jalannya ada guardrail tapi hanya sepotong-potong. Dan filosofi IRAP itu seharusnya self-explaining road. Jadi pengguna jalan itu dipandu sepanjang jalan tersebut sehingga guardrail dan mediannya itu harus jelas dengan reflektor. Sehingga potensi pengguna jalan untuk keluar dari jalan tuh sangat minim gitu. Itu yang diajarin kalau di IRAP konsepnya. Nah, alhamdulillah juga untuk yang jalur B, bintang 4 juga, porsinya lebih dari 50%. Sampai saat ini, kita masih menunggu sertifikat resminya dari IRAP terkait untuk ruas Jagorawi yang sudah bintang 4 ini. Dan untuk di jalur B, ada yang bintang 1 nih karena kondisi jalan dan mediannya ini terbuka. Karena kalau mediannya terbuka, ada potensi kendaraan dapat nyebrang head-on collision kepada jalur yang sebaliknya. Dan itu akan menyebabkan fatalitas yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya kita lari ke Pularang atau di bawah RO3 JMT nih. Nah, ini bintang 4 nih untuk jalur A. Cukup bagus. Ada yang bintang 1 karena ada guardrail yang sepotong-sepotong tadi dan juga kondisi markanya yang pada saat disurvei itu masih pudar, tidak sesuai standar reflektivitasnya. Dan kemudian ada beberapa tuh seperti kalau bisa dilihat di sini, tiang jembatan ini seharusnya tidak ada lagi berdasarkan peraturan Menteri PU yang baru karena jembatan itu harus bentangnya dari ujung jalan ke ujung jalan. Karena kalau ada tiang di tengah jalan itu berpotensi menjadi hazard tambahan. Untuk jalur B sama bintang 4 dengan proporsi banyak juga 36%. Kurang lebih sama karena jarak tiang rambu seperti bisa dilihat di sini untuk rambu RPPJ Sadang Purwakarta Subang terlalu dekat dan tidak ada pelindungnya guardrail, sehingga ini juga menimbulkan potensi hazard. Itulah kenapa star ratingnya agak kurang di segmen yang itu. Jadi star ratingnya bintang 4 itu rata-rata dari keseluruhan segmen jalur A maupun jalur B. Nah, untuk di Padal ini bintangnya bintang 3 karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan ini mempengaruhi kondisi jalan tol di Padalenyi. Nah, ini ada pagar seng yang tidak sesuai standar. Ternyata ini udah bukan jalan lagi, udah bukan lajur lagi. Dan ini bisa menimbulkan potensi hazard tambahan. Di segmen tersebut, bintangnya bintang 1. Dan juga di mediannya itu masih belum concrete barrier semua. Itu yang bisa membuat collision tadi. Ada segmen karena masih bintang 2. Nah, bagaimana sih cara membuat safe road investment plan tadi? Nah, countermeasure atau tindak lanjut upaya yang bisa dilakukan itu kita pilih dari pilihan-pilihan yang ada di software VIDA. Dan kemudian kita yang masukkan sendiri harga satuan untuk membuat shoulder rumble strip itu berapa, kemudian delineasi berapa harga satuannya, dan kemudian investasi itu untuk berapa tahun, itu kita yang definisikan sendiri. Jadi secara singkat, shoulder rumble strip sepanjang 35 km di Jagorawi A dapat menyelamatkan paling banyak 65 dengan biaya 5M saja gitu. Dan cost per fatality and serious injury
bisa benefit cost ratio-nya 7. Nah, itu nilai bagus karena sudah lebih dari 1. Nah, ini hasilnya akhirnya setelah dilakukan SRIP tadi, diaplikasikan bintangnya jadi bintang 5. Begitu juga untuk yang di jalur B, bintangnya jadi bintang 5. Tidak ada bintang yang di bawah 3. Ini sudah menepati target 3 dan target 4 oleh UN dan GRSP tadi. Nah, untuk penghematan biaya, definisinya adalah biaya yang timbul akibat korban kalau tidak dilakukan apa-apa akan terjadi fatalitas dan luka-luka di tol Jagorawi perkiraannya sekitar 126 M per tahun. Nah, tapi kalau kita melakukan investasi di jalur A 14 M saja dan Jagorawi jalur B 21 M, maka total 35 M dengan investasi 20 tahun akan mencegah korban-korban tersebut. Jadi lebih baik mengeluarkan 35 M daripada kita harus rugi 126 M. Karena tentunya jika terjadi kecelakaan, ada kerugian dari segi sarana pelengkap jalan dan juga nyawa tidak dapat dikembalikan lagi. Dan citra perusahaan tentunya akan makin buruk jika makin banyak fatalitas di jalan tol. Oleh karena itu, road safety dibutuhkan untuk mencapai zero fatality. Sekian penjelasan dari kami.